Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Apa kabar pagi ini Bapak Ibu? Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Inilah hari yang telah dijadikan Tuhan bagi kita. Hari yang penuh dengan kemenangan, hari yang penuh dengan sorak-sorai, hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu, kalau hari ini kita sudah masuk di minggu pertama bulan Februari. Tuhan Yesus baik, sudah menyertai kita sampai hari ini dan akan terus menyertai kita. Kami mengucapkan selamat beribadah dari Gereja Injil Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Ibadah yang pertama, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 119 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Langit dan bumi ini akan berlalu, hanya perkataan-Mu yang kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Itu sebabnya kami mau berpegang kepada peringatan-peringatan, perintah-perintah-Mu sampai akhir hidup kami. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamaku di setiap musim hidupku. Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Oh Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Dengan kasih Tuhan, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, nyanyikan sekali lagi pujian. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidup.
Yesus jaminan dalam hidup kita Bapak Ibu. Kita katakan, Yesus aku cinta padamu. Yesus aku cinta padamu. Yesus tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah. Sekali lagi Bapak Ibu, dari hati kita yang paling dalam katakan, Yesus. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sama-sama. Yesus aku cinta. Yesus aku cinta padamu. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau. Yes, haleluya. Engkaulah jaminan hidupku. Oh, tidak ada yang dapat menggantikanmu. Tiada yang dapat menggantikan. Engkaulah jaminan hidupku. Sekali lagi katakan, tidak ada yang dapat menggantikanmu. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau dalam hidup kami. Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Sekalipun bumi bergoncang Tuhan, namun kasih setiamu tidak pernah beranjak dari kami. Kami percaya kepadamu. Kami percaya pada firman-Mu Tuhan. Kami percaya akan kasih setiamu. Kami sembah Kau Tuhan. Kami cinta Kau. Kami mengasihi-Mu. Kau segalanya bagi kami. Kau yang termanis bagi jiwa kami. Kau yang termahal bagi jiwa kami. Hati kami menyembah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kau segalanya bagi kami. Kasih-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku, selama hidupku mengasihi-Mu.
mengasihimu, memuliakanmu. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakan. Mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Sorak-sorai yang terbaik itu Tuhan Yesus, Raja kita, kebenaran kita. Haleluya. Engkaulah Yesus kami yang baik. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Benar ya Tuhan. Hanya Yesuslah yang bisa menjamin hidup kami. Amin. Amin. Biarlah kami memilih ya Tuhan untuk tetap bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan kasih-Mu sungguh besar kepada kami ya Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sungguh teguh kepada kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Yesus seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Buat di pagi hari ini Tuhan, kami boleh lagi datang kepadamu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Kami datang karena kami mengasihi Engkau. Kami datang bukan dengan Tuhan kekuatan kami Tuhan. Kami datang karena kami sungguh rindu untuk melayani Engkau. Inilah kami Tuhan. Inilah pelayanan kami ya Tuhan Yesus. Kalau Engkau berkehendak, kalau kiranya Tuhan Engkau mengampuni kami di tempat ini ya Tuhan Yesus, melayakkan kami di tempat ini. Hanya darah Yesus yang bisa menyucikan kami di tempat ini. Biarlah pada saat ini Tuhan, kami terima penyertaan-Mu. Kami terima Tuhanku kasih karunia-Mu kepada kami untuk melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan kiranya Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang melayani. Baik Tuhan dari panggung ini, song leader, singer, bahkan pemusik, Kau urapi ya Tuhan. Bahkan dancer, bahkan juga Tuhan semua penerima tamu, asar, keamanan dalam Tuhan. Bahkan juga perparkiran. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin kami semuanya Tuhan Yesusku. Bahkan Tuhan secara khusus Tuhan kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kau urapi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesusku pada hari kami boleh menerima firman Tuhan yang hidup. Biar setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu itu sampai kepada semua umat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya juga pada saat ini Tuhan Engkau memberkati saudara kami yang sedang perjalanan. Sertai mereka Tuhan, pimpin mereka. Bahkan saudara kami yang mendengar Tuhan live Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan semua Kau teguhkan ya Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan kami hanya mohonkan terjadi kuasa-Mu, terjadi mujizat-Mu, terjadi kebebasan bagi kami semuanya Tuhan. Sehingga kedatangan kami pada hari ini tidak sia-sia ya Tuhan Yesusku. Bahkan pada saat ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami boleh semeja dengan Engkau. Bukan oleh karena kelayakan Tuhan, tapi semuanya oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Bila pada hari ini dengan sukacita, dengan rela hati ya Tuhan, kami menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Bila kami boleh melepaskan semua pengampunan Tuhan di tempat ini, supaya kami layak untuk menerima perjamuan kudus ini ya Tuhan Yesusku. Inilah ibadah kami yang pertama, kami serahkan kepadamu. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Roh Kudus, biarlah Tuhan yang memimpin. Malaikat Tuhan berkemah atas gedung ini ya Tuhan, yang menyertai gedung ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kemulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Sapa dulu kiri kanannya. Shalom saudaraku, apa kabar pagi ini? Apakah engkau baik-baik saja? Puji Tuhan, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu, walaupun orang banyak memprediksikan tahun 2023 tahun kegelapan, tetapi bagi orang yang berjalan di dalam terang Tuhan, maka kegelapan itu tidak berkuasa atas kita. Amin saudara. Terang itu adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Amin saudara. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Firman terangi jalan.
kemenangan. Firman terangi jalan, periksa iman di setiap waktu, lindungiku dari sial. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Kebenaran-Mu yang bebaskan kami, Tuhan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan. Hadapi segala tantangan, hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan, ada keselamatan. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan, ada kemenangan. Sama-sama katakan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Supaya lebih semangat Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Kita bernyanyi lagi, firman-Mu kebenaran yang membebaskan kami. Haleluya. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan senang hati, dengan senang
amin. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami, membebaskan kami dari segala belenggu dosa, membebaskan kami dari sakit penyakit, membebaskan kami dari segala kemiskinan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami mau mengatakan dari hati kami yang paling dalam bahwa kami rindu untuk merenungkan firman-Mu, Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Haleluya. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwa. Sekali lagi Bapak Ibu, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwa. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Aku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Tujuanku hanyalah menyenangkan hatimu. Bapak Ibu, mari selidik hati kita, Bapak Ibu, di hadirat Tuhan. Apakah kita benar-benar kehidupan kita sudah menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu? Kalau belum, buatlah komitmen pada hari ini bahwa kita mau mengasihi Tuhan, bahwa kita mau merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang Kau tahu, ya Tuhan. Kau tahu, ya Tuhan,
Bapak Ibu, ku renungkan firman-Mu. Ku ya Tuhan, Engkau tahu ya tujuan hidupku, tujuan hidup kami hanyalah untuk menyenangkan. Aku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pandang berita-Mu dan ku Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami hidup menyenangkan hati-Mu. Kami rindu melakukan perintah-Mu. Kami percaya kepada firman-Mu. Kami mau berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Firman-Mu menyukakan hati kami. Firman-Mu menjadi kerinduan bagi kami. Firman-Mu ya Tuhan, berita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Kami percaya kepada firman-Mu. Kami percaya Tuhan. Kami mau melakukan kehendak-Mu. Kami mau melakukan firman-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Kami cinta kepada-Mu. Kami rindu kepada-Mu. Kau segalanya, Kau jaminan hidup kami. Kau yang termahal bagi jiwa kami. Yesus, Kau segalanya.
segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Dari hati kami yang paling dalam, kami mau mengatakan kami cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus, Amin. karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau rela mati di kayu salib Tuhan Yesus, menyerahkan nyawamu menjadi tebusan bagi kami semuanya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Amin. Kami yang seharusnya dihukum, kami yang seharusnya mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kami, tetapi Engkau rela menggantikan kami Tuhan. Tuhan, kami mau mengasihi Engkau. Oh, sepanjang umur hidup kami Tuhan, Amin. kami selalu cinta kepadamu Tuhan. Tuhan, kami sangat sadar Tuhan, tidak ada yang dapat kami perbuat untuk membalas kasih-Mu kepada kami. Kami hanya dapat bersyukur saja kepadamu Tuhan, dan mendengarkan Engkau serta melakukan apa yang Kau perintahkan dalam hidup kami Tuhan. Dan firman-Mu itu Tuhan, itu yang kami renungkan siang dan malam, itu yang kami lakukan sepanjang umur hidup kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu, hidup kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sehingga semua apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi tergenapi Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau punya tujuan bagi kami semuanya. Biarlah itu menjadi kenyataan Tuhan, karena kami menyambut firman-Mu Tuhan dan melakukannya, oh, dengan setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang lagi di hadapan-Mu, duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami semuanya Tuhan, karena kami tahu firman-Mu itu jawaban bagi kami, firman-Mu itu pertolongan bagi kami, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Berikan kami pemahaman yang benar akan kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi kami, memberikan kami pengertian-pengertian yang baru daripada firman-Mu Tuhan. Dan kami berjanji Tuhan, bukan hanya sekedar pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Syukur bagimu Bapa, sehingga hidup kami diubahkan, hidup kami dibaharui Tuhan, dan kami semuanya keluar, oh, menjadi pemenang Tuhan dalam setiap pergumulan persoalan dalam hidup kami, karena firman-Mu Tuhan memberikan jawaban bagi kami semuanya. Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang berdosa disadarkan dan datang kepadamu peroleh pengampunan Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu yang sakit beroleh iman dan Engkau sembuhkan Tuhan, dan oleh kebenaran firman-Mu yang terikat, oh, beroleh iman dan mereka dibebaskan Tuhan, bebas dari ketakutan, bebas dari kebimbangan Tuhan. Dan oh, oleh kebenaran firman-Mu yang lapar haus akan Dikau dipuaskan Tuhan, sehingga semuanya kami pulang menjadi ciptaan yang baru, karena Engkau membaharui kami oleh karena kebenaran firman-Mu. Syukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Mari umat Tuhan yang mengasihi Tuhan kita berkata, Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Selamat hari Minggu. Ya, salam juga buat Bapak Ibu yang ada di mana saja ikut secara live streaming dari tempat ini. Kami percaya Allah kita adalah Allah yang maha ya, Allah Jehovah Sama maksud saya. Allah yang maha hadir dimanapun kita berada, merindukan Tuhan, menyerukan nama Tuhan, Tuhan ada di sana. Amin. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Jadi mari percayai, buka hati pada firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan akan membaharui kita. Dan selesai ibadah ini, hidup kita tidak pernah sama lagi. Karena Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Biarlah Bapak Ibu yang tertekan, yang tertindas oleh karena dosa, oleh kebenaran ini, datang kepada Yesus dan beroleh pengampunan. Dan memiliki kepastian keselamatan akan jiwa saudara. Dan Bapak Ibu yang sakit oleh kebenaran firman Tuhan, beroleh iman sehingga Bapak Ibu disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Amin. Dan kita yang lapar haus akan kebenaran firman Tuhan dipuaskan oleh karena kebenaran yang kita dengarkan pada hari ini. Bapak Ibu, kita bersyukur selama Januari ada 3 seri yaitu berjalan dengan Tuhan. Ya, seri terakhir pada minggu yang lalu di mana kita melihat bahwa dalam mengikut Tuhan, dalam berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak punya persoalan. Ya, bukan berarti tidak punya problema. Bukan berarti tidak punya masalah. Tetapi kita yang berjalan bersama dengan Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan, yang melakukan semua peraturan-peraturan Tuhan, walau menghadapi masalah, walau menghadapi persoalan, tetap setia. Amin. Sama seperti Zakaria dan Elizabeth, mereka orang yang saleh. Bahkan Alkitab menuliskan mereka tanpa celah dalam mengikuti semua aturan dan perintah Tuhan. Mereka berjalan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi mereka punya persoalan, yaitu mereka tidak punya anak. Tetapi mereka tidak berhenti. Mereka tidak bersungut-sungut atau berhenti melayani. Tetapi Zakaria itu setia melayani. Elizabeth setia mengikut Tuhan. Sampai Tuhan lewat malaikatnya menyuruh menjumpai Zakaria dan berkata, semua doamu dikabulkan. Bapak Ibu, kalau kita setia mengikut Tuhan, Tuhan pasti menjawab doa kita sepanjang doa kita seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Zakaria dan Elizabeth doanya minta anak. Ya, Zakaria awalnya tidak percaya karena dia pakai logikanya. Bagaimana mungkin kami lagi punya anak, aku sudah tua, istriku sudah lanjut umurnya. Nggak mungkin menurut logikanya, menurut pikirannya. Sehingga lewat ketidakpercayaannya, dia mendapat hukuman. Dia bisu lebih kurang 9,5 bulan. Tetapi dikala anaknya lahir, waktu menyebut namanya, dia tulis nama anak yang dilahirkan, yaitu Yohanes, seperti apa yang dikatakan oleh malaikat kepadanya. Saat itu juga dia bisa berbicara. Bapak Ibu, doa orang yang setia mengikut Tuhan, sepanjang itu kebenaran, sepanjang itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti menjadikannya. Amin. Dan selalu ada pertolongan. Bagi orang-orang benar, bagi orang-orang yang setia mengikut Tuhan, bagi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, suatu hari pasti ada pertolongan dari Tuhan. Selalu ada jalan keluar. Jadi mari Bapak Ibu, jangan kasih kendor pengikutan saudara kepada Tuhan. Amin. Seperti saya sampaikan hari Minggu yang lalu, jangan karena sedikit kurang enak body saja nggak datang lagi ibadah, nggak datang lagi komsel. Gerimis sedikit aja nggak datang komsel, nggak datang ibadah. Ayo atasi masalah. Amin. Ya, nggak kurang enak body, datang ibadah. Biar semuanya yang ada di ibadah itu berdoa buat saudara. Dan ketahui mujizat terjadi, saudara pasti sembuh. Amin. Banyak mengalaminya. Hari Kamis yang lalu kami berdoa, sahabat. Ada seorang ibu datang, dia berkata kurang enak body.
peluk. Saya percaya dia pulang dengan kesegaran, dengan kekuatan daripada Tuhan. Kenapa? Karena dia atasi keadaannya. Tidak mau kalah dengan keadaan. Ayo Bapak Ibu, maju terus dalam Tuhan. Amin. Jangan katakan, udah sekian lama ikut Tuhan, kenapa belum dijawab Tuhan doaku ya? Kenapa belum berubah nasibku ya? Kenapa masih begini keadaanku ya? Mari setia. Waktunya Tuhan pasti menolong saudara, pasti menolong Bapak Ibu, saya juga, amin. Ya, kalau saudara ikut pembacaan schedule Alkitab, ya, saudara baca Alkitab saudara, bangsa Israel itu 430 tahun dijajah. Diperbudak, bukan dijajah, diperbudak. Ya, tetapi tiap mereka mengalami tindasan, mereka berseru kepada Tuhan. Apakah langsung dijawab Tuhan? Tidak. 430 tahun baru Tuhan lihat penindasan itu sangat keras, sangat kejam. Dan Tuhan langsung turun tangan mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan menuju tanah Kanaan. Ayo jangan berhenti. Amin. Nah, hari ini dan seri bagi kita pada bulan Februari ini minggu pertama ya, di bulan Februari tanggal 5 ya. Seri kita sepanjang bulan ini yaitu firman Tuhan penuntun hidup kita. Katakan bersama dengan saya, firman Tuhan penuntun hidup saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita membeli sepeda motor atau mobil baru, ya, atau mungkin handphone, ya, kita akan diberikan juga, disertakan juga buku panduan bagaimana mempergunakan kendaraan tersebut supaya kita mengikuti apa yang disarankan di buku panduan tersebut. Dan apabila kita mematuhinya dan melakukan tepat seperti yang tertulis dalam buku panduan tersebut, ya, kalau sepeda motor atau mobil, ganti oli, periksa air radiatornya, ya, bila perlu diganti, ya, dan lakukan dengan seperti apa yang dituliskan, ya, pada bulan tertentu atau kilometer tertentu. Bapak Ibu, pastilah mobil atau sepeda motor yang kita miliki tersebut tidak pernah bongkar mesin, nggak pernah gym, karena kita ikuti panduannya. Tetapi banyak orang tidak mematuhinya, sehingga belum waktunya sudah boring, bahkan bisa gym, mati di tengah jalan, mengganggu perjalanan. Ada persoalan yang baru. Bapak Ibu, hal yang sama juga terjadi pada kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Bila kita mengikuti dan mematuhi firman Tuhan yang menjadi panduan hidup kita, banyak hal, ya, persoalan, masalah yang tidak perlu terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita akan terus berjalan, melangkah dengan penuh sukacita dan penuh kemenangan. Serta hidup kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Nah Bapak Ibu, Rasul Paulus menuliskan kepada muridnya Timotius apa yang harus dilakukannya, supaya dia tahu apa yang dilakukannya untuk banyak orang hidupnya menjadi berkat, sehingga dia dapat berbuat baik seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 14 sampai yang 17. Amin. Mari kita buka bersama-sama. Kita baca 1-2 ayat. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu bisa tampilkan
dalam terjemahan bahasa Indonesia oleh multimedia, bahasa Indonesia sehari-hari. Saya baca, ya, dikatakan, tetapi mengenai engkau Timotius, hendaklah engkau tetap berpegang pada ajaran-ajaran yang benar, yang sudah diajarkan kepadamu, dan yang engkau percayai sepenuhnya, sebab engkau tahu siapa guru-gurumu. Engkau harus ingat bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal Alkitab. Alkitab itu dapat memberikan kepadamu pengertian untuk mendapat keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Dengan Alkitab itu, orang yang melayani Allah dapat dilengkapi dengan sempurna untuk segala macam pekerjaan yang baik. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab ini yang berisikan firman Tuhan sangat berguna bagi kita semuanya. Amin. Alkitab ini yang berisikan firman Tuhan menjadi buku panduan dalam hidup kita. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Yang pertama, kita harus mempercayai semua isi Alkitab ini adalah ilham dari Allah. Ayat 16 apa dikatakan? Dalam dalam 2 Timotius 3 tadi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Amin. Saudara bisa teruskan nanti selanjutnya. Dalam terjemahan tadi dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan ayat 16, semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, semua tulisan ini adalah ilham dari Allah. Ilham itu dinapaskan oleh Allah, diperkatakan oleh Allah. Tuhan Allah telah memimpin setiap orang-orang percayanya, orang-orang kudusnya, untuk menuliskan apa yang diilhamkannya, apa yang diucapkannya. Dalam Perjanjian Lama ada 39 kitab. Dalam Perjanjian Baru ada 27 kitab. Tepat Bapak Ibu? Saudaraku, tidak ada yaitu tidak diilhamkan oleh Tuhan. Dan semua ayat demi ayat yang dituliskan dalam Alkitab ini adalah wahyu Tuhan. Ayat demi ayat adalah kata-kata Tuhan yang ditulis oleh orang-orang pilihannya. Dan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, menerima Perjanjian Lama sebagai firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, banyak dalam pengajaran, dalam khotbah-khotbah Tuhan Yesus, ia mengutip perjanjian Lama. Biarlah kita semuanya mempercayai sepenuhnya firman Tuhan ini. Apakah kita semuanya percaya? Amin. Dan Roh Tuhan yang memimpin orang-orang kudus Tuhan yang menuliskan setiap ayat demi ayat dalam Alkitab ini. Mari kita buka Alkitab kita 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi Roh Kuduslah yang memimpin orang-orang kudus Tuhan menulis setiap apa yang Tuhan katakan.
setiap apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga semua tulisan mereka tidak ada yang salah atau keliru dalam tulisan-tulisannya. Karena dalam tulisan asli dari Alkitab ini, dalam bahasa Greka, dalam bahasa Yunani, dan bahasa Armenia. Dalam tulisan aslinya tidak ada kesalahan. Bahkan satu tanda baca pun tidak ada yang salah. Dan Tuhan Yesus berkata, ya, saudaraku, satu iota pun tidak dapat gagal. Tidak dapat diabaikan. Semuanya itu jadi. Amin. Ya, Yohanes 10 ayat 35. Ayo mari kita baca sebentar. Yohanes 10 ayat 35. Biar kita tahu, biar kita semua semakin cintakan firman. Amin. Semakin suka membaca Alkitab ini. Karena Alkitab ini Tuhan yang berfirman kepada kita. Karena secara fisik Yesus tidak ada lagi di hadapan kita. Saat ini nabi-nabi, ya, mungkin karunia-karunia nabi banyak, ya, ada bergerak di antara umat Tuhan. Tetapi nabi sudah selesai tugasnya. Amin. Karunia nabi ada. Dan rasul-rasul sudah ada di sorga saat ini. Tetapi Alkitab telah dituliskan bagi kita semuanya sebagai firman Allah, supaya kita semakin hari semakin cinta akan firman Tuhan. Mari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Kita baca bersama-sama. Satu dia. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sebab kitab suci tidak dapat dibatalkan. Jadi kitab suci, Alkitab ini tidak dapat dibatalkan. Bahkan dalam hal penulisan yang sangat kecil sekalipun, satu iota pun tidak dapat dibatalkan. Yesus sendiri mengatakannya. Jadi Bapak Ibu, ayo cintai firman Tuhan. Amin. Belajar firman Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi Bapak Ibu, saya ulang lagi. Mari kita mempercayai sepenuhnya isi Alkitab kita. Karena Alkitab kita adalah ilham Tuhan yang dituliskan oleh para hamba-hambanya. Yang kedua, apa yang harus dilakukan sesudah kita mempercayai seluruh isi firman Tuhan? Belajar terus akan firman Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Paulus kepada Timoteus. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Timoteus ini setia dia belajar. Tidak sekali-kali. Bahkan ayat 15 dikatakan, pada masa kecilnya pun dia sudah belajar firman Tuhan. Dan sesudah kita belajar, terus berpegang pada pengajaran yang sudah kita terima. Amin. Dan ayo berdoa bagi orang-orang yang mengajar kita. Jangan lupakan orang-orang yang telah mengajari kita firman Tuhan. Paulus jelas mengajarkannya kepada Timoteus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari berdoa buat mereka. Bahkan Alkitab menuliskan, tiru hidup mereka. Bagaimana mereka beriman dan percaya terus kepada Tuhan. Dan poin yang terakhir Bapak Ibu. Wah, ini masih belum berapa waktu sudah poin yang terakhir ya. Sesudah kita mempercayai Alkitab itu adalah ilham dari Tuhan. Yang dituliskan. Yang kedua, belajar terus. Sesudah kita belajar, cukup sampai di situ?
Karena hanya belajar saja, nggak melakukannya, itu membuat kita jadi besar kepala. Pengetahuan kita saja yang tambah. Itu membuat kita bisa menjadi sombong. Tetapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Karena firman Tuhan yang diilhamkan Allah itu berguna dalam hidup kita. Kita ulang sekali lagi ayat 16. Ya, kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi guna firman Tuhan dalam hidup kita, pertama, menuntun kita kepada keselamatan. Wah, kok nggak ada sambungannya ke ayat yang baru kita baca? Benar, tetapi ayat 15 mari kita lihat apa yang jadi atas Timotius ini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dia tahu firman Tuhan yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Bapak Ibu, Alkitab itu menuntun kita kepada keselamatan. Alkitab itu menuntun kita kepada Yesus. Amin. Alkitab itu menuntun kita supaya kita datang rendah hati, dan memohon pengampunan dari Yesus, dan kita beroleh, darahnya menyucikan kita. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita akan kepastian keselamatan jiwa kita. Bukan mudah-mudahan, bukan nantilah. Kalau istilah nenek saya dulu, tarboto di sidoi. Haduam madung mate. Bapak Ibu, bukan. Tetapi di kala hidup ini kita tahu kita ke sorga atau ke neraka. Tetapi biar semuanya kita memilih yang ada di tempat ini, juga yang ada secara online, ikut ibadah dari tempat ini. Pilihlah keselamatan. Amin. Karena lewat Alkitab kita tahu firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Hanya Yesus jalan ke sorga. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya oleh nama Yesus kita diselamatkan. Bahkan Roma 10 ayat 13 apa dikatakan? Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Kita punya nama untuk menyerukan nama Yesus. Kita berseru kepada nama Yesus, kita diselamatkan. Amin. Dan Bapak Ibu, Rasul Yohanes juga menuliskan, ini gunanya kita belajar firman. Dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat ke-12 dikatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ayat 13 dikatakannya, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu kamu memiliki hidup yang kekal. Yohanes menerangkan kepada kita bahwa dalam hidup ini, selagi nafas kita masih ada, kita tahu kita ke surga atau tidak. Dan itu jelas Yesus katakan kepada salah satu yang disalib bersama dengan dia. Yang satu berkata, bilang kau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan selamatkan kita juga. Yang sebelahnya lagi menegur yang satu lagi, kita mengalami hukuman ini karena kita yang bersalah. Yesus anak Allah bilang, kau nanti sudah sampai kepada Bapa, ingatlah aku. Dia percaya, dia mengaku dosanya. Dia mengaku Yesus itu Tuhan. Apa kata Tuhan Yesus kepadanya? Saat ini juga engkau dan aku ada di Firdaus Allah. Sudahkah mati orang yang disalib itu? Tidak. Tetapi oleh kebenaran firman, kita tahu ada keselamatan dalam Kristus. Amin. Apakah Bapak Ibu semuanya yakin akan keselamatan jiwanya? Bila yakin, ayo bagikan sama orang lain. Kalau saudara masih ragu-ragu, saudara belum yakin, nanti selesai firman Tuhan ini, maju ke depan. Dan Bapak Ibu juga yang ada di rumah, ikut-ikut nanti kami berdoa. Kita berdoa sama-sama, kita mohon pengampunan. Kita mohon darah Yesus menyucikan kita.
Karena sia-sia kita ibadah kalau kita tidak tahu tujuan akhir hidup kita. Saudara nyangkal diri untuk datang ibadah, nggak tahu kemana jeluntungan hidup saudara. Nggak tahu kemana nanti kalau mati. Saya sebagai hamba Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan, saya sampaikan, percaya pada Yesus. Terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Saudara beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan sesudah saudara beroleh hidup yang kekal, jangan tinggal diam. Mari beritakan keselamatan itu bagi orang lain. Yang kedua, apa guna firman Tuhan dalam hidup kita? Dalam ayat 16 tadi dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan itu, seperti awal firman Tuhan itu saya katakan, menjadi panduan. Buku panduan bagi kehidupan kita. Firman Tuhan itu mengajari kita bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita nggak suka-suka. Apa yang kita mau, lakukan. Apa yang kita kehendaki, kerjakan. Tidak. Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita sangkal diri. Supaya kita pikul salib. Amin. Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita mengampuni. Berapa banyak kita harus mengampuni? Petrus berkata, Tuhan, cukupkah kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami 7 kali? Dia anggap 7 kali mengampuni satu hari. Sudah hebat. Tetapi Tuhan Yesus berkata, 7 kali 70. 490 kali. Adakah orang lain melakukan kesalahan kepada saudara 490 kali satu hari? Kalau demikian wajib saudara mengampuni. Jangan baru udah 3 tahun yang lalunya disakiti hati saudara, tapi gitu lewat dia di depan rumah saudara, ingat lagi. Itu namanya nggak mengampuni. Ayo biarkan firman Tuhan ini mengajari kita dan kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Amin. Dalam bisnis kita, jangan berlaku serong karena Tuhan tidak suka. Bahkan menentang neraca serong, timbangan yang tidak pas, perkataan yang tidak jujur. Alkitab mengajarkannya kepada kita. Dari mana kita tahu? Karena Alkitab. Jadi Bapak Ibu, gak bosan-bosan kami hamba Tuhan mengatakan, baca Alkitab saudara. Belajar pada firman Tuhan. Amin. Hari ini dari seri topik kita, ya, tema kita bulan ini adalah guna Alkitab. Guna firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, ini mengajari kita untuk berkata-kata. Kalau orang lain kasar, kalau orang lain marah kepada kita, jahat kepada kita, apa yang Alkitab ajarkan kepada kita? Lawanlah kejahatan dengan kejahatan. Bila perlu ambil polung-polung atau polung-polung, berarti maksud saya. Begitu Alkitab ajarkan? Tidak. Alkitab ajarkan lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara yang mengatakannya dan itu tertulis di Alkitab. Apakah saudara sudah melakukannya? Enggak. Oh, puji Tuhan, sudah banyak yang menjawab amin. Kalau belum, ayo praktekkan. Amin. Jadi kalau dia jahat, masa arsik. Apalagi saudara tahu dia kesukaannya arsik, ya kan? Kalau dia jahat pada saudara, belikan bulu meranti. Ya, agak sulit, antri belinya. Ya kan? Antri belinya. Untuk belinya aja udah berjuang. Tapi karena saudara mempraktekkan firman, nggak ada masalah. Saudara antar di jalan, sakit kali pun dibuatnya. Tetapi karena firman Tuhan mengajari harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, praktekkan. Amin. Apalagi kalau dia tetangga, jemurannya dekat saudara, udah datang hujan, elok medisi. Bukan. Tiap hari dia
Ya, bakar sampah, masuk ke rumah saudara, asapnya. Menjengkelkan, sudah bilang, tolonglah Bu, tolonglah Pak, jangan bakar sampahnya di sini, agak jauh sedikit. Tapi menjengkelkan, udah tahu begitu, semakin banyak lagi dibakar. Tiba dia nggak ada di rumah, tergembok rumahnya, hujan mau turun, jemurannya ada di depannya. Dan itu bisa saudara jangkau. Apa yang saudara buat? Gak banyak yang jawab. Ayo angkat. Kalau jemuran saudara terangkat duluan. Gak mudah ya. Tetapi ayo balas kejahatan dengan kebaikan. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Itu semua bisa kita lakukan. Kalau kita biarkan firman Tuhan itu mengajari kita. Membaharui kita. Amin. Yang kedua. Guna firman Tuhan dalam hidup kita. Menyatakan kesalahan kita. Istri-istri mungkin gak segan dia menasehati, menegur suami. Atau sebaliknya, suami-suami sudah ya berbuih mulutnya untuk menyatakan kesalahan istrinya. Atau mungkin anak-anak sudah kita tegur, sudah kita nasihati, tetapi juga belum berubah. Ayo ajarkan dia firman Tuhan. Amin. Ayo buka hati pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menyatakan kesalahan kita. Dari mana kita harus berubah. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Gak perlu takut pada manusia. Ayo kaum muda. Ya, tadi malam kami belajar firman Tuhan. Menjadi seperti Yesus. Bagaimana menjadi seperti Yesus? Mendengar Tuhan Yesus dan melakukan apa yang diperintahkannya. Dan hidup sebagaimana Yesus hidup. Karena, bagaimana orang bisa berkata dia dalam Kristus Yesus kalau dia tidak mau mendengarkan Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkannya. Itu bohong namanya. Jadi mari, biarkan firman Tuhan itu. Bagaimana firman mengajari kita kalau nggak pernah kita baca? Bagaimana firman menyatakan kesalahan kita kalau firman gak pernah kita dengar? Ayo Bapak Ibu, gak cukup hanya pada 1 jam saja setiap minggu saudara dengar firman. Biar kita semuanya berubah hari lepas hari, amin. Bertobat bukan cukup sekali saja. Saudara maju ke depan, menangis sejadi-jadinya. Gak cukup. Kita harus bertobat tiap-tiap hari. Karena firman Tuhan yang menyatakan kesalahan kita. Bahkan Alkitab menuliskan, enggak melakukan pun dosa. Sudah tahu benar, enggak lakukan itu dosa. Bagi orang yang di luar Tuhan Yesus, melakukan sesuatu itu dosa. Tetapi bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah tahu itu kebenaran, sudah tahu hal yang baik, tetapi tidak lakukan, itu dosa. Nah, biarkan firman Tuhan menyatakan kesalahan kita. Amin Bapak-Bapak. Amin Bapak-Bapak. Amin Ibu-Ibu. Amin kaum muda. Saya selalu katakan bagi kaum muda, sebelum saya terima Yesus, saya yang tahu diri saya sesudah keluar dari gerbang. Bapak mama saya nggak pernah menasihatkan yang salah. Mereka berkata, begini nakku, itu nggak benar, itu dosa. Iya mak, dan di rumah saya memang nabi. Tapi sesudah saya keluar dari gerbang, ternyata nabi Rom. Kenapa nggak ada firman? Tapi sesudah ada firman Tuhan, saya lakukan kesalahan. Firman itu menyatakan, itu dosa anakku. Lain kali saya tidak lakukan. Dan begitu saya sadar, saya minta ampun sama Tuhan. Gak perlu orang memata-matai saya. Demikian kita yang membiarkan firman Tuhan
Menyatakan kesalahan dalam hidup kita. Nggak perlu orang mengawasi saudara. Nggak perlu pemimpin komsel saudara berkata, dosa itu. Nggak perlu. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan kesalahan kita. Amin. Yang ketiga, yang keempat, ya, memperbaiki kelakuan kita. Jadi firman itu memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 tadi dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Sesudah kita tahu itu salah, firman Tuhan menyatakan, ini lakukan. Seperti tadi sudah kita tahu, membalas kejahatan dengan kejahatan itu salah. Kita tahu firman Tuhan berkata, berdoa bagi orang yang menganiaya. Berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Mohonkan berkat bagi orang yang berlaku jahat kepadamu. Saya pernah melayani satu keluarga 2 minggu yang lalu. Mereka berkata sesudah saya sampaikan firman Tuhan itu, dia berkata, enak kalilah dia. Sudah sakit kali pun dibuatnya. Dia berkata harus berdoa yang terbaik buat orang yang berbuat jahat kepada saya. Saya berkata, mau turut firman atau tidak? 15 menit mereka tidak mau mengampuni. Tidak mau berdoa bagi orang yang membuat mereka sakit hati. Tetapi Alkitab mengajarkan kita bagaimana memperbaiki kelakuan kita. Ayo, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagi orang yang bermalas-malasan, bangun tidur, ya, udah terbit matahari, dibanguni pun belum. Ayo bertobat. Firman Tuhan mengajari kita untuk bangun pagi hari. Dikala hari masih gelap. Seperti apa yang dilakukan Yesus. Apa yang dilakukannya dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, dikala hari masih gelap. Yesus pergi keluar. Berarti dikala masih gelap, Yesus sudah bangun. Ayo sangkal diri. Bahkan bukan hanya Yesus bangun, dia pergi berdoa. Ayo masih bermalas-malasan ke kita, mari kita rajin doa pagi hari. Jangan lewat satu hari gak ada saudara berhubungan dengan Tuhan dalam doa pribadi saudara. Bahkan belajar firman Tuhan. Jangan belajar yang lain. Ayo anak-anak kami, jangan sibuk dengan TikTok saudara. Jangan sibuk dengan sosial media saudara. Alkitab gak saudara baca. Kita bersyukur. Tiap hari kita dikirimi renungan hari ini. Seturut dengan pembacaan firman Tuhan. Sesuai dengan jadwal schedule. Saudaraku, hampir setiap hari saya bagikan kepada 25 orang di luar grup. Dan semua merespon dengan baik. Bahkan ada seorang ibu dari Kalimantan, dia berkata, tolong nakku ya, kirimi saya tiap hari. Saya sangat diberkati. Saudaraku, mari maju. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau. Kita perbuat. Amin. Firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan kita. Dalam berbicara pun diperbaiki kalau kita. Kita ini orang Batak semua ya. Kalau bahasanya biasa kasar-kasar ya kan. Bahasanya. Tapi ada orang berkata ucapannya yang kasar, hatinya lembut. Tetapi Alkitab berkata dari mulut keluar isinya yang dari dalam. Kalau lembut di dalam, keluar pun lembut. Amin. Kita mesti berubah Bapak Ibu. Kita berubah dalam perkataan kita. Jawab orang lain dengan lemah lembut. Jangan kasar. Saya alami beberapa waktu yang lalu.
Kami mau beli sesuatu sama Ibu Gembala. Satu fotokopi. Dari kejauhan, kami sudah mau belok ke kiri. Tetapi dia selalu lambat. Saya mau berpikir dia belok ke kanan karena ada simpang di kanan. Atau dia mau berhenti. Saya bilang, Pak, tolonglah mau berhenti atau mau terus. Nggak tahu saya apa yang didengarnya. Dia marah betul. Sangat marah. Syukur dia berdua. Yang satu berkata, ayolah. Tapi dia marah terus sama saya. Wah, ini apa yang salah dengan saya? Saya tanya, bagus, Bapak mau terus atau mau berhenti? Karena saya mau belok. Karena pas di sebelahnya ada fotokopi. Saya tahan untuk tidak memotongnya. Tidak menyalipnya dari depan. Dia terus, tapi sambil dia marah. Saya berhenti. Dikiranya saya berhenti mau berantem. Saya mau berhenti mau beli di fotokopi tersebut. Dia hampir turun. Saya berkata, Tuhan ampunilah dia. Tetapi jujur Bapak Ibu, kedagingan saya hampir kebablasan. Tapi saya berkata, firman-Mu Tuhan, harus sabar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarkan firman itu membaharui kita, memperbaiki kita. Dan kita rela melakukan apa yang firman ajarkan kepada kita. Amin. Gak enak memang. Sepertinya harga diri kita diinjak-injak. Sepertinya kita dibodoh-bodohi. Tapi gak apa-apa. Beberapa waktu yang lalu sebelum tahun baru. 3 orang datang kemari. Dia berkata, Pak, daun pisang Bapak yang di ladang sana. Iya betul. Kami yang ambil ya Pak. Boleh. Berapa satu daun? Menurutmu berapa? Dia bilang 200, saya bilang 250. Kalau mau ke 250 ambil. Iya Pak. Dia ambil hari pertama, hari kedua dibayar sama ibu 100.000. Saya sibuk. Ada pelayanan yang lain. Hari kedua dia ambil semuanya. Habis. Saya WA karena ada nomornya. Tolonglah sisa uangnya, tolong digantarkan, kami sangat memerlukannya. Tapi sampai saat ini dia tidak antar. Hati saya berkata, ku intip aja. Ku cegat dia, ku permalukan. Itu hati saya. Tetapi janganlah gara-gara itu hilang kesabaran saya. Bapak Ibu sampai sekarang tidak saya lakukan. Saya tahu kok rumahnya. Tetapi saya yuk ya. Awalnya, kenapa hamba Tuhan kok ditoko-tokoi? Tapi saya tiap hari sekarang menyampaikan renungan yang saudara terima. Tiap hari sama dia. Karena nomornya, saya tidak diblokirnya. Jadi setiap hari saya sampaikan firman Tuhan. Kesempatan. Ayo balas jahat dengan jahat. Berubah kan kelakuan kita? Jahat dengan, maaf, bukan jahat dengan jahat. Jahat dengan baik. Amin. Wah, saudara ternyata di sini semuanya. Amin. Jadi jangan jahat, lawan dengan jahat. Jahat lawan dengan kebaikan. Nah, yang selanjutnya, ya, yang kelima. Dan ini yang terakhir. Apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita? Apa guna firman Tuhan dalam hidup kita? Yaitu mendidik kita dalam kebenaran. Dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 tadi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam terjemahan lain dikatakan, supaya hidup menurut kemauan Allah. Jadi firman Tuhan itu mengajar kita untuk hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Amin. Apa yang maunya Tuhan, itu yang kita lakukan. Apa yang maunya Tuhan, itu yang kita kerjakan.
Jangan kita bertentangan dengan maunya Tuhan. Maunya Tuhan berbuat baik, mari berbuat baik. Maunya Tuhan kita berdoa, mari kita berdoa. Maunya Tuhan kita menginjil, mari kita menginjil. Maunya kita Tuhan, maunya Tuhan kita bersatu bersehati, mari bersatu bersehati. Walau nggak sama, walau kita banyak ragamnya. Yang satu sukanya suaranya kencang-kencang, sukanya ketawa. Yang satu kita beli pun dia berbicara, nggak ngomong juga. Tapi semuanya kita saling melengkapi, amin. Itu Tuhan mau. Ada yang satu ngegasnya bukan main. Ada yang satu didorong pun nggak maju-maju. Saling melengkapi kita. Tapi kita harus bisa saling menerima. Karena firman Tuhan berkata kepada kita, oh alangkah indahnya dan baiknya bila kita hidup rukun bersama. Dan kita saling berdamai satu sama lainnya. Kalaupun orang lain belum minta maaf kepada kita, kita sudah mengampuninya. Amin. Jangan, kalau dia belum minta maaf, harus minta maaf, bahkan sampai menyembah. Emangnya saudara Tuhan? Tuhan Yesus saja sebelum pun kita minta ampun sudah disiapkannya pengampunan kepada kita. Ayo Bapak Ibu, biarkan firman Tuhan itu mendidik kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ayo istri-istri mengampuni suami saudara. Suami-suami juga mengampuni istri saudara. Terima dia apa adanya. Yang kuat ini bilangnya suami-suami yang bilang amin. Terima dia. Mau lebih banyak garamnya, sayur yang dimasaknya, terima. Makan dengan lahap. Sesudah selesai makan bilang, nanti sore ya, masak sayurnya kurangi sedikit garamnya. Gak usah tunggang balikan. Saudara makan nasi, masih ketemu kadang batunya, ya kan? 2 kali gigit, 2 kali batu ketemu. Jangan saudara tunggang balikkan semua nasinya. Keluarkan dari mulut, buang. Ganti lagi. Sudah selesai makan, nggak ada tampimu. Mari biar ku tampi berasnya. Biar kita cari batunya. Kan selesai persoalan. Damai yang datang. Bukan tambah masalah. Kalau ikan yang dimasak gak cocok jadi saudara, makan 2 coel, kenapa rupanya? Mungkin dia tahu, ya dia belum tahu apa yang tidak saudara suka. Puji Tuhan, saya apapun dihidangkan di atas meja semuanya ludes. Karena zaman dulu gak enak, yang dimakan itu ikan yang pakai bedak. Jadi sekarang semua sudah tenggelam, sudah berenang maksud saya, ya semua habis. Apapun itu. Nggak ada pantangan. Puji Tuhan. Kalau saudara punya sesuatu yang alergi, bilang sesudah dimasak. Ma tolonglah ya, ingat ya yang ini jangan dimasak lagi. Nggak usah marah-marah. Amin Bapak Ibu. Ibu-ibu yang jawab amin. Jadi ini dia, firman Tuhan ini mendidik kita melakukan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan tidak mau kalau rumah tangga kita ribut, cekcok. Dalam mendidik anak-anak pun demikian. Ayo kita orang tua menjadikan diri kita menjadi teladan. Bapak saya nggak berkuasa perkataannya. Udah komar risak dah, udah komar juji dah. Saya temui dia merokok. Bahkan saya disuruhnya beli rokoknya. Mana kuat? Di belakang dia saya merokok. Dia tidur, saya merokok di rumah. Puji Tuhan saya bertobat. Ini jalan 32 tahun, 33 tahun. Nggak pernah merokok lagi. Nggak kuat.
Ayo, kenapa? Karena kita orang tua harus menjadi teladan bagi anak kita. Baca Alkitab anakku, baca Alkitab anakku. Kita pun nggak pernah baca. Bagaimana dia baca? Doa anakku, kita bangun langsung cari sarapan. Bagaimana dia berdoa? Ayo Bapak Ibu, biar firman Tuhan ini kita biarkan mengajari kita. Melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Mau anak kita baca Alkitab, kita ajak dia, ayo baca Alkitab anakku. Sesuai dengan schedule yang dibagikan bagi kita. Nggak ada waktu pagi karena semua sibuk, malam mau tidur. Ayo kita berdoa anakku. Nggak panjang-panjang doanya. Siang saudara makan sama, siap makan, ayo berdoa kita sebentar. Atau pagi atau malam, doa. Awalnya memang nggak enak. Tunggulah Pak, masih ngantuk aku, banyak lagi kerjaku. Nggak apa-apa, terus saja lakukan. Terus saja ajak. Amin. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, dalam mendidik anak supaya anak-anak kita menjadi anak-anak terang. Supaya anak-anak kita menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran. Kita dulu yang mau diajari kebenaran. Oleh firman Tuhan. Sehingga itu kita bagikan sama anak-anak kita. Saya percaya, bila firman Tuhan ini, kita buka hati kita, kita biarkan firman Tuhan itu menguasai hidup kita, sehingga firman Tuhan itu berguna bagi kita. Amin. Nah Bapak Ibu, bila ini kita lakukan, dengan membuat firman Tuhan menjadi panduan hidup kita, kita akan diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita masing-masing. Dimanapun kita, di pekerjaan kah, di usaha kita, di instansi di mana Tuhan meletakkan kita bekerja di sana. Di mana saja dalam pergaulan kita, di sekolah, di kampus kita. Tuhan memperlengkapi kita untuk berbuat kebaikan. Dengan mematuhi firman Tuhan ini, membiarkan firman Tuhan ini menguasai hidup kita, mengubah karakter kita, mengubah kelakuan kita, mengajari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mendidik kita hidup dalam kebenaran, sehingga orang melihat Yesus dalam kita. Amin. Dan perkataan kita orang dengarkan, sehingga orang lain mau menggabungkan diri dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini yang dilakukan oleh sidang pertama. Mari kita lihat sebentar Kisah pasal 2. Ayat 41 mulai. Dapat Bapak Ibu? Dan saya melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa atas sidang Tuhan ini. Satu daya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Ayat selanjutnya, biar ini jadi atas sidang Tuhan ini. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Biarlah semuanya kita disukai semua orang, amin. Dan Tuhan menambahkan jumlah kita tiap-tiap hari, sehingga lebih banyak kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.
Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita menyanyikan satu pujian. Setelah itu kita berdoa untuk firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktuku bimbang dan hilang jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Waktuku bimbang dan hilang jalanku. Waktuku bimbang dan hilang, tetaplah Kau bersamaku. Tetaplah Kau bersama, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, kami tidak mau hanya sekedar pendengar saja, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan kami membuat firman-Mu menjadi penuntun dalam setiap langkah-langkah dalam kehidupan kami. Dan kami melihat perbuatan Tuhan dan semua rencana Tuhan digenapi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu, siapkan hati saudara. Bagi saudara yang mungkin ada tersakiti, biarlah hari ini ambil keputusan untuk mengampuni orang yang menyakiti saudara. Jangan biarkan dendam, jangan biarkan sakit hati menguasai hati saudara. Bila dia ada di sini, bisa jumpai. Bila tidak ada di sini, doakan dia. Lepaskan pengampunan dan mohon berkat kepada orang yang menyakiti saudara. Biar tubuh dan darah Yesus menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan kalau ada dosa ditegurkan Tuhan dalam hidup saudara, mohon pengampunan daripada Tuhan, supaya berkat tubuh dan darah Yesus ini jadi atas semua kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur padamu Tuhan. Di awal bulan Februari ini kami akan menerima roti yang melambangkan tubuh-Mu dan anggur yang melambangkan darah-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kami semuanya beroleh berkat dari tubuh dan darah-Mu, dan kami akan mengingat pengorbanan-Mu atas kami Tuhan.
Dan kami akan terus menyaksikan kasih-Mu, perbuatan-Mu untuk menyelamatkan kami. Tuhan, kami terima tubuh dan darah-Mu. Mari tetap dalam sikap berdoa. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di tangan kita ada roti yang melambangkan tubuh Yesus, dan ada cawan yang berisikan anggur yang melambangkan darah Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai 57. Yesus katakan, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati.
Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Paulus juga menuliskan, dia berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari angkatlah roti yang melambangkan tubuh Yesus. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari ingat perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Mari terima dan makanlah tubuh Yesus sambil mengucap syukur di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Syukur Tuhan. Mari angkat cawan yang berisikan anggur yang melambangkan darah Yesus. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari ingat, tetes demi tetes dari luka-lukanya menetes darah untuk menyucikan kita, menguduskan kita. Mari ingat kebaikannya dan kasihnya kepada kita. Sambil mengucap syukur, mari terima dan minumlah darah Yesus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tubuh yang sehat, tubuh yang kuat menyatu dengan tubuh kami. Dan oleh tubuh-Mu Tuhan, kami dipersatukan satu sama lainnya Tuhan. Sehingga kami saling menerima, saling menguatkan, saling mendoakan Tuhan, saling menopang satu sama lainnya. Dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami, karena semuanya kami bagian daripada tubuh-Mu. Dan kami bersyukur buat darah-Mu Tuhan, darah yang kudus, darah yang menyucikan kami, darah yang memeteraikan kami sebagai milik-Mu Tuhan. Tuhan, sehingga tidak ada musuh yang sembarangan dapat menjamah kami. Dan Engkau tahu Tuhan, milik-Mu Tuhan, karena darah-Mu menjadi tanda bagi kami. Tuhan, kami akan terus ingat kebaikan-Mu, kami akan terus ingat perbuatan-Mu, dan kami akan terus memberitakan kematian-Mu Tuhan, untuk menyelamatkan kami, untuk membenarkan kami, sehingga lebih banyak orang mendengarkan tentang Engkau, sehingga lebih banyak orang datang dan percaya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa, tubuh dan darah-Mu menjadi berkat bagi kami Tuhan. Semua kami sehat, kuat, karena tubuh-Mu tubuh yang sehat Tuhan. Darah-Mu Tuhan mengalir melalui semuanya organ-organ tubuh kami Tuhan Yesus, sehingga semuanya fungsi organ-organ tubuh kami berfungsi seperti seharusnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kumpulkan cawan perjamuan kudusnya. Dan sambil kita dengarkan pengumuman selanjutnya. Puji Tuhan Bapak Ibu.
Kita berdoa siapa sebentar untuk Indonesia, saudara. Karena Rasul Paulus juga mengingatkan kita agar pertama-tama kita